RealtyFreeMusicPocket.com. Unlimited royalty-free music for videos and media projects. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, sabahul khair. Sabahul nur. Sabahul khair. Sabahul nur. Kaifa ahwalukum? Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran kita adalah Fikih. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anak sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi ini, saya akan mengecek absen terlebih dahulu. Abdul Rahman Al-Fat, Aswal, Alaika Rahmatullah, Muhammad Devan, Azmi, baik anak-anak, setelah kita mengadakan cek kelengkapan kelas, saya akan membacakan daripada tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran berbasis host memuat aspek host literasi 4C untuk KD 3 dan KD 4. Yang pertama, setelah membaca buku fikih dan artikel jurnal, peserta didik mampu menelaah pengertian iktikaf dengan tepat dan benar. Kedua,
setelah membaca buku fikih dan artikel jurnal, peserta didik mampu menelaah hukum i'tikaf dengan tepat dan benar. Yang ketiga, setelah membaca buku fikih dan artikel jurnal, peserta didik mampu menelaah rukun i'tikaf dengan tepat dan benar. Setelah membaca buku fikih dan artikel jurnal, peserta didik mampu menelaah syarat i'tikaf dengan tepat dan benar. Yang kelima, setelah membaca buku fikih dan artikel jurnal, peserta didik mampu menelaah hal-hal yang membatalkan i'tikaf dengan tepat dan benar. 6. Setelah membaca buku fikih dan artikel jurnal, peserta didik mampu menelaah hal-hal yang diperbolehkan ketika i'tikaf dengan tepat dan benar. 7. Setelah membaca buku fikih dan artikel jurnal, peserta didik mampu menelaah amalan-amalan yang dianjurkan ketika i'tikaf dengan tepat dan benar. Nomor 8. Setelah membaca cerita, peserta didik mampu menelaah hikmah i'tikaf dengan tepat dan benar. Yang terakhir, setelah melihat video, peserta didik mampu mempraktikkan ketentuan i'tikaf dengan tepat dan benar. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki bab baru atau judul baru, saya akan bertanya terlebih dahulu. Siap-siap. Apa yang kamu lakukan untuk mendapatkan Lailatul Qadar? I'tikaf. Apa ulangi? I'tikaf. Ya, betul sekali. I'tikaf. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai i'tikaf. Sekarang kita mulai dulu pengertian dari i'tikaf. I'tikaf apa itu i'tikaf? Secara bahasa artinya berdiam diri, tinggal atau menetap. Secara istilah yaitu berdiam diri di masjid dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu. Baik anak-anak sekalian, untuk lebih mudahnya bisa dibuka bukunya halaman 77 mengenai bab i'tikaf, kemudian masing-masing dibaca bukunya. Membaca buku kita mulai dengan bacaan basmalah. Nah, silakan baca bukunya. Kalau seandainya nanti tidak ada kata-kata, mohon maaf, ada kata-kata yang kurang paham, silakan ditanyakan. Silakan membaca. Sudah membacanya? Mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan bertanya. Iya, silakan bertanya mana? Jumhur itu apa? Jumhur adalah mayoritas ulama. Jadi mayoritas kebanyakan ulama berpendapat seperti ini. Mayoritas ulama berpendapat seperti ini. Itu maksudnya adalah jumhur. Mungkin ada yang lain? Baik anak-anak sekalian, untuk menambah pemahaman kalian tentang masalah i'tikaf, silakan disimak video yang terputar. Putarkan, kita melihat video dengan bacaan basmalah. Silakan perhatikan untuk menambah wawasan. Pertanyaannya, apa itu i'tikaf? Apa itu i'tikaf? Saya tuliskan pakai bahasa Arabnya. Kata i'tikaf seperti ini. Ada alif lamnya, al-i'tikaf. Perhatikan. Asal katanya ini berasal dari kata akafa, ain, kaf, kemudian fa. Akafa, ain, kaf, fa. Apa artinya akafa? Akafa itu artinya asal katanya fokus terhadap sesuatu yang saking fokusnya sulit untuk dipalingkan. Dipanggil, nggak nengok. Dicolek, tidak menoleh. Kafa ya'kufu, ya'kufu. Ala asnamin.
akif satu orang. Kalau banyak, akifun. Di zaman Nabi Ibrahim ketika di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, itu kalimatnya menggunakan tamathil. Tamathil itu kalau sekarang patung-patung. Tapi ingat, itu contoh. Dalam satu kaidah ilmu tafsir, kalau kita ingin mengambil satu sifat dari keadaan, kaidahnya berbunyi, al-ibratu bi'umumil lafzi, la bi khususis sababi. Kalau Anda mendengar satu peristiwa disebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis, maka kaidah menyebutkan jangan batasi pada contohnya, tapi lihat keumuman lafadznya. Keumuman lafadz di ayat ini tidak sekedar menunjuk kepada bentuk patung saja, tapi segala jenis yang menjadikan kita fokus kepadanya sehingga menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam bahasa Arab, seseorang yang ingin berusaha maksimal, maka salah satu rumus dalam ilmu sharaf, derivasi kata dalam bahasa Arab, tambahkan alif dan ta pada kalimat itu. Ini akafa, tambahkan alif dan ta, alif ta. Jika alif dan ta bersatu, maka rumusnya alif disimpan di depan huruf, awal huruf dari kalimatnya. Saya turunkan ke bawah, ain, kemudian kaf, kemudian fa. Simpan alif, jadi hamzah wasal berubah di depan huruf awal kalimatnya begini. Taknya selingkan sedikit setelah huruf pertama di awal kalimatnya. Huruf pertama awal kalimat ain. Selingkan antara alif dengan ta, ada selingan di huruf awal pertama kalimatnya. Ada taknya di sini. Dari akafa berubah jadi i'takafa. I'takafa. Fokus. Kalau huruf asal, kalimat asal ditambah kemudian dua huruf alif dan ta, maka alif dan ta ini salah satu fungsinya adalah satu, untuk menunjukkan keseriusan dan kesungguhan. Serius. Usaha yang serius. Dua, menunjuk sesuatu yang terencana dengan baik. Sistematis. Tiga, menunjuk pada sesuatu yang terpola dengan sempurna. Empat, menunjuk pada sesuatu yang konsisten, konsistensi. Lihat, akafa, fokus pada sesuatu sehingga sulit untuk dipalingkan. Tambah alif dengan ta. Jadi i'takafa artinya usaha yang serius untuk fokus pada sesuatu yang penting sehingga sulit dipalingkan oleh apapun lagi. Dia punya rencana untuk fokus itu. Dia punya pola untuk bisa menekuninya. Sehingga dengan pola itu jelas alur kehidupannya. Sehingga dengan rencana itu benar aktivitasnya tertata dengan baik. Ini kerjakan, ini selesai. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kerjakan yang ini, setelah ini punya rencana lagi. Kerjakan yang ini, setelah ini punya rencana lagi. I'takafa. Sifat dari semua aktivitas ini dirubah kemudian menjadi wazan i'tif'al, berubah kalimatnya dari i'takafa menjadi i'tikaf. Kata sifatnya disebut dengan i'tikaf. Kalau diartikan oleh kita, kalimat singkatnya, i'tikaf itu adalah satu keadaan, gambaran dari keseriusan seorang hamba untuk menata dirinya dan membuat pola alur kehidupannya sehingga bisa fokus pada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ketika Anda ingin datang ke tempat ini, ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan i'tikaf, maka ketahuilah teman-teman sekalian, Anda sedang dihadapkan pada proyek besar dalam bulan Ramadan, yaitu proyek yang akan mengubah alur kehidupan Anda setelah Anda lulus dari program i'tikaf ini. Apa di antara goal, hasil yang paling penting adalah Anda lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan sudah memiliki pola-pola rencana kehidupan setelah lulus dari program i'tikaf ini. Baik anak-anak sekalian, setelah menyimak video dari Ustaz Adi Hidayat tentang i'tikaf, sekarang waktunya Ustaz bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Masing-masing kelompok nanti Ustaz bagi untuk berdiskusi. Masalah apa? Kelompok 1 mengenai rukun-rukun i'tikaf. Kemudian yang kedua mengenai syarat-syarat i'tikaf, dan yang ketiga nanti mengenai hikmah i'tikaf. Mungkin kelompok 1 tentang apa tadi? Rukun-rukun i'tikaf. Nah, kelompok 2 tentang syarat-syarat i'tikaf. Nah, yang kelompok 3 mengenai
himah iktikaf. Kemudian nanti ketika hasil diskusinya bisa ditulis di lembar LKPD ya. Nah, baik, nanti kita bagikan lembar LKPD-nya kelompok 1. Kelompok 1 nanti ditulis, kemudian kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, nanti ditulis di situ nama siswa, namanya kelompoknya, ditulis 2 orang, 2 orang. Selesai kita kasih waktu sekitar 5 menit untuk berdiskusi. Nanti selesai diskusi untuk salah satu presentasi depan. Bisa dipahami? Sebelum kita mulai diskusi, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, saya kira cukup waktunya untuk berdiskusi. Sekarang waktunya untuk presentasi ke depan. Perwakilan satu kelompok, 1 orang untuk maju ke depan. Ya, mulai dari kelompok pertama, silakan maju ke depan. Kelompok pertama, rukun iktikaf sebagai berikut. 1. Niat. Niat dipasang di dalam hati sebagaimana ibadah lainnya. Orang yang bernazar iktikaf harus meniatkan kewajiban pada niat iktikafnya, karena iktikaf nazarnya merupakan iktikaf wajib. Hal ini penting dilakukan untuk membedakannya dengan yang sunnah. 2. Setiap atau mungkin sesuatu itu. Ya, dari salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah melaporkan diskusinya. Mungkin dari kelompok 2 maupun kelompok 3 ada yang menanggapi? Tidak ada? Tidak ada. Kalian setelah kita mendengar diskusi presentasi dari kelompok pertama, kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 2. Ya, silakan maju ke depan. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat-syarat iktikaf. Berikut ini kami kutip pandangan ulama dari mazhab Syafi'i yang artinya iktikaf merupakan ibadah sunnah muakkadah, suatu ibadah yang dianjurkan setiap waktu baik pada bulan Ramadan dan di luar Ramadan berdasarkan ijma ulama. As-Sarbini Al-Khatib Al-Iknafi Ali Al-Fadli Abi Suja Menurut Darul Fikri 1905 Masehi atau 1415 Hijriah halaman 247. Ulama dari mazhab Syafi'i dan Al-Hambali berpendapat iktikaf merupakan ibadah sunnah. Ibadah iktikaf dianjurkan setiap waktu. Ibadah iktikafnya merupakan tradisi iktikaf. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah presentasi dari kelompok 2-nya. Mungkin dari kelompok 1 atau kelompok 3 mau menanggapi? Tidak ada? Baik, tidak ada. Lanjut untuk kelompok 3, silakan maju ke depan. Mendiskusikan dan mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan. Jangan suaranya, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok 3. Sebelum melaksanakan iktikaf ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tahukah kamu apa syarat-syarat tersebut? Harus kita pelajari dengan sungguh-sungguh materi berikut. A. Islam. Dengan
mensyaratkannya status beragama Islam, maka orang kafir atau orang yang tidak beragama Islam tidak sah bila melaksanakan iktikaf. B. Balik atau mumayyiz. Seorang anak yang belum balik tetapi sudah mumayyiz apabila melaksanakan ibadah iktikaf hukumnya sah dan betul hanya dilaksanakan di dalam masjid saja. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2, mungkin ada tanggapan? Tidak ada. Oke, baik. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mengadakan evaluasi, silakan bukunya dibaca terlebih dahulu selama kurang lebih 3-5 menit. Nanti setelah selesai akan menanyakan hal-hal yang terkait dengan bab yang baru saja kita pelajari. Nah, silakan untuk dipelajari. Baik, anak-anak sekalian, saya kira pembacanya sudah, waktu untuk membaca sudah. Silakan masing-masing ditutup bukunya. Nah, anak-anak tutup bukunya. Persiapan untuk menjawab evaluasi dari pesan yang terberikan, pertanyaan yang terberikan. Soal pertama yang bisa menjawab nanti bisa tambah nilainya. Apakah yang dimaksud dengan iktikaf secara bahasa? Ya. Iktikaf secara bahasa itu berdiam diri di dalam masjid atau Iktikaf artinya secara bahasa adalah berdiam diri, menetap di dalam masjid. Namanya siapa? Waalaikumsalam. Ya, 100. Pertanyaan selanjutnya, siap-siap. Pertanyaan selanjutnya, apakah iktikaf menurut istilah? Anda silakan. Berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya siapa? Aswal nilainya 100. Baik, yaitu iktikaf menurut istilah yaitu berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Soal berikutnya, siap-siap yang lainnya agar dapat mendapatkan nilai. Sebutkan rukun iktikaf. Sebutkan rukun iktikaf. Silakan. Rukun iktikaf. Niat. Jadi niat atau rukun dalam iktikaf yaitu ada 2, yaitu apa tadi? Niat dan berdiam diri di masjid. Baik, namanya siapa? Faiz. Oke, pertanyaan selanjutnya. Simak baik-baik agar dapat dinilai dengan teman-teman yang lain. Sebutkan syarat-syarat iktikaf. Sebutkan syarat-syarat iktikaf. Islam, balik, dan berakal sehat. berakal sehat. Ulangi coba. Islam, balik, dan berakal sehat. Namanya siapa? Revan. Oke, Revan ini. Ya, 100 untuk Revan yaitu syaratnya untuk iktikaf yaitu Islam, balik, dan berakal sehat. Oke, selanjutnya soal yang terakhir. Mungkin yang belum jawab, ya. Sebutkan salah satu hikmah dari iktikaf. Ya, silakan. menghidupkan kembali hati dengan selalu melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 1, 2. 2. Apa tadi? Meningkatkan daya tahan tubuh. Yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Namanya siapa? Abdurrahman Al-Fatih. Abdurrahman Al-Fatih.
Oke. Baik anak-anak sekalian, tadi kita sudah melaksanakan evaluasi, kemudian ada alhamdulillah semuanya bisa menjawab, alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini untuk menguji seberapa kekuatan pemahaman kalian tentang etika, Ustaz akan memberikan pertanyaan dan praktek terlebih dahulu. Yang bisa praktek ke depan nanti akan mendapatkan nilai yang bagus. Jawab dengan dua itu. Silakan Mas Depan. Duduk dulu. Nah, kemudian nanti praktek. Jadi ketika di masjid apa yang kamu baca ketika iktikafnya. Ya, kita praktek. Duduk. Allahumma qini dunubi wa tahri abwaaba rahmatihi. Kemudian Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Ya Rabbana salam wa jahilna jannata darus salam. Tabaraka Rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa sallallahu ta'ala ala sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan mu'min jidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma na'amin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wa kitab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. baik, alhamdulillah. Silakan. Mungkin ada yang lainnya juga, silakan Mas Depan. Nah, ada ya? Silakan Mas Depan. Baik. Ya, silakan. Mulai. Dan syakirin hamdan na'imin hamdan kafirin wa yaghfiru mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa ma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh. Silakan. Tuh. Nah, sekalian sebelum saya tutup, saya akan menekankan kembali masalah etika. Etika menurut bahasa artinya adalah menetap dan tinggal. Untuk istilahnya yaitu menetap di masjid dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu. Kemudian rukunnya apa tadi? Ada dua, yaitu niat dan yang berdiri di masjid. Pertanyaannya, boleh nggak di musola, Ustaz? Boleh nggak? Boleh. Boleh, akan tetapi lebih baik di masjid. Boleh nggak di rumah? Nah ini tidak boleh kalau di rumah itu. Kemudian syarat-syarat etika tadi ada berapa? Ada beberapa yang disebutkan, diantaranya yaitu Islam, balik dan berakal sehat. Boleh nggak orang gila itu masuk masjid? Secara akal orang gila itu kan sudah nggak bisa mikir gitu. Kenapa harus di dalam masjid? Oke, yang terakhir yaitu apa tadi hikmahnya etika. Salah satunya adalah menjaga ketahanan daya tahan tubuh. Kok bisa Ustaz? Karena dengan etika tubuh kita seperti istirahatkan, seperti hanya mesin. Mesin kalau digunakan terus apa yang terjadi?
akan rusak. Begitu juga tubuh kita kalau digunakan setiap hari akan rusak. Baik anak-anak sekalian, mungkin kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Kita akan bertemu lagi di minggu-minggu yang akan datang. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku tetap semangat, jaga kesehatan, selalu pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.